Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Ini adalah part kedua dari video sebelumnya tentang tekanan zat padat. Namun sebelum lanjut, bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya adik-adik tidak ketinggalan materi dan video selanjutnya. Baiklah adik-adik, kita langsung masuk ke dalam materinya. Di sini pengertian tekanan hidrostatis. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair pada kedalaman tertentu. Nah, ingat berarti di sini nanti melibatkan H ataupun kedalaman. Secara garis besar, setiap zat cair akan memberikan tekanan tertentu. Ingat ya adik-adik, setiap jenis zat cair berarti di sini nanti juga melibatkan jenis dari zat cair, atau di situ biasa dilambangkan dengan rho, massa jenis. Nah, tergantung dari kedalamannya, berarti di sini nanti juga akan melibatkan H. Oke ya. Nah, untuk lebih mempermudah adik-adik dalam memahami tentang tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang mana dihasilkan pada kedalaman tertentu yang mana berada di zat cair. Nah, di sini kakak ibaratkan ada kapal selam. Nah, kapal selam itu adalah satu-satunya kapal yang mana bisa menyelam di bawah laut ya, di bawah permukaan laut. Tetapi kapal selam tersebut juga memiliki batas yang mana mampu menahan tekanan hidrostatisnya. Kenapa kok seperti itu? Ya, semakin dalam kapal selam itu menyelam, maka tekanan hidrostatisnya itu juga semakin besar. Makanya para awak kapal itu selalu berhati-hati dan mengukur pada kedalaman berapakah mereka sedang menyelam. Ketika kapal selam itu melewati batas kemampuan kapal selam itu untuk menyelam, maka yang terjadi apa adik-adik? Ya, kapal selam ini bisa-bisanya ringsek karena tidak mampu menahan tekanan hidrostatis yang semakin kuat ketika semakin dalam. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh gambar yang mana seringkali keluar dalam ujian, dalam contoh soal, yaitu disajikan sebuah gambar wadah air dan ada ikan di tengahnya. Nah, ikan ini ketika sudah berada di bawah permukaan air, berarti ikan ini juga memiliki tekanan hidrostatis. Nah, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan? Nah, ini menjadi tanda tanya. Nah, cara untuk menemukan ataupun mencari tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan rho GH, yang mana P ini adalah tekanan hidrostatis, satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal, sama ya tekanan satuannya. Kemudian rho, ini rho ya, bukan P. Rho ini adalah massa jenis zat cair, yang mana satuannya adalah kilogram per meter kubik. Yang selanjutnya G, di sini G adalah percepatan gravitasi bumi, yang mana di sini berbeda-beda, tetapi di dalam soal itu biasanya dituliskan langsung berapa percepatan gravitasinya. Kalau tidak dituliskan, adik-adik bisa memakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian H di sini adalah tinggi zat cair di atas titik yang diukur. Ingat, di atas titik yang diukur sampai ke permukaan, yang mana satuannya adalah meter. Berarti hanya itu, ketika kita melihat pada gambar ini, kita ketahui posisi ikan berada di tengah-tengah. Kemudian tinggi air itu adalah 140 cm. Kemudian di sini diketahuinya 60 cm posisi dari ikan ke dasar. Berarti berapakah hanya? H sama dengan, ketika kita harus cari hanya dulu. Hanya itu adalah dari permukaan sampai ke posisi ikan. Hanya itu berapa? Nah, ini yang kita cari tahu terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan rho GH. Nah, di sini diketahui 140 cm itu posisi dasar ke permukaan air. Berarti kita tuliskan di sini 140 dikurangi posisi ikan ke dasar 60.
berarti hanya adalah 80 cm. Ingat, ketika ini masih berupa satuan cm, maka akan kita konversikan terlebih dahulu ke bentuk satuan meter. 80 cm ini ketika dirubah ke bentuk meter maka menjadi 0,8 meter. Oke. Nah, ketika sudah berupa dalam bentuk meter, baru kita bisa masukkan ke dalam persamaannya. Ingat ya adik-adik, ini adalah rumus kedua yang harus ada dihafal. Yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tekanan pada zat padat P sama dengan F per A, dan sekarang rumus kedua adalah P sama dengan rho GH. Ini wajib dihafal supaya adik-adik tidak kebingungan dan kesulitan ketika mengerjakan soal nantinya. Nah, untuk lebih memahamkan adik-adik dalam mengerjakan soal, mari kita pelajari contoh soal dan pembahasan berikut. Nah, di sini kakak mempunyai soal yang setingkat dengan ujian nasional. Nah, soal nomor 12. Mari kita bahas bersama-sama. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Nah, di sini kakak mempunyai gambar bak air yang mana ada ikan di tengahnya. Oke, di sini juga sudah diketahui 80 ini ketinggian permukaan sampai ikan dan 40 ini ketinggian ikan sampai dasar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram. Oh ya, kalau adik-adik tadi sudah saya jelaskan, ketika bertemu dengan percepatan gravitasi silahkan sesuaikan dengan soal. Ketika 10 ditulis dengan 10, ketika 9,8 ditulis dengan 9,8. Tekanan hidrostatis yang diterima ikan di titik Q adalah titik-titik. Nah, kita sudah ketahui nih, hanya adalah 80, gravitasinya 10, dan massa jenisnya adalah 1000. Nah, kita rubah dulu ya, 80 ini ke meter. 80 cm ke meter itu ingat tangganya seperti ini, sentimeter, desimeter, dan meter. Ada 2 tangga. Ketika naik 2 tangga berarti dibagi 100. 80 dibagi 100 adalah 0,8 meter. Nah, kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan rho GH. P sama dengan rho GH. Rho-nya berapa adik-adik? Ya, rho-nya 1000 dikali G, G-nya 10 dikali 0,8. Oke, ini kita coret, ini menjadi 8 ya. Berarti 1000 dikali 8 sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Atau kalau di soal nanti Pascal, adik-adik nggak usah bingung, atau 8000 Pascal. Apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, ada. Jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Jadi adik-adik intinya ketika mau mengerjakan soal tentang tekanan hidrostatis wajib hafal rumusnya, yaitu P sama dengan rho GH. Oke. Nah, untuk mempermudah adik-adik dalam memahami soal tentang tekanan hidrostatis, di sini kakak mempunyai latihan soal mandiri. Nah, di sini kakak mempunyai 2 buah soal tentang tekanan hidrostatis. Silahkan dikerjakan dan jawabannya ketika sudah ketemu bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan kakak koreksi apakah jawaban adik-adik itu benar atau salah. Cukup jawaban akhirnya saja seperti itu. Oke, di sini soal nomor 1 saya bacakan ya supaya adik-adik nanti bisa lebih mudah. Seekor ikan sedang berenang di akuarium. Ikan tersebut sedang berada 500 cm dari permukaan akuarium. Nah, ini sudah berubah H. Maka berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan apabila massa jenis air 1000, kemudian percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Oke ya, berarti di sini adik-adik tinggal merubah 500 cm ini ke bentuk meter, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus P sama dengan rho GH. Oke ya, mudah, tinggal memasukkan saja. Kemudian soal nomor 2. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 5 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Maka
ya, maka besar tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik. Nah, di sini sudah diketahui hanya, kemudian sudah diketahui massa jenisnya, dan sudah diketahui gravitasinya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus P sama dengan rho GH. Silakan adik-adik kerjakan dan nanti akan kakak koreksi di kolom komentar. Baiklah, terima kasih adik-adik telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, tim Ayo Les mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.